Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 17 Januari 2023 merupakan peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga sebentar lagi kami boleh mendengarkan dan mencecap firman-Mu hari ini, yang akan menumbuhkan iman kami. Semoga buah-buahnya dapat kami bagikan kepada semua orang yang kami temui hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 6, ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil. Maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu Ia berjanji, "Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah, dan tentang ini Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi Imam Agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat, besarlah perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa diberinya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Hukum Tuhan tidak sama dengan hukum buatan manusia. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Sering kita mendengar bahwa perubahan hukum atau undang-undang mengenai suatu hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditentukan oleh tuntutan perubahan dan perkembangan zaman dalam menyikapi kondisi tertentu dalam dinamika kehidupan pada masanya. Mungkin contoh yang teranyar adalah Undang-Undang Cipta Karya atau Omnibus Law untuk negara kita. Ya, hukum buatan manusia boleh bahkan perlu berubah sesuai tuntutan zaman. Namun hukum Tuhan yang diajarkan Yesus adalah abadi dan berlaku untuk selama-lamanya. Dalam bacaan Injil Markus hari ini, saya sungguh percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus ketika membela murid-muridnya yang memetik bulir gandum ketika berjalan di ladang gandum pada hari Sabat bukanlah untuk mempertentangkan hukum Taurat yang telah menjadi pegangan dan pedoman hidup orang Yahudi. Seperti pernah Yesus katakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bandingkan dengan Matius bab 5 ayat 17. Tindakan Yesus pasti lebih didorong oleh perasaan kasih dan belas kasihan yang sungguh mulia dan besar terhadap murid-muridnya yang sedang lapar. Bukankah Yesus datang karena kasih kepada kita umat ciptaannya yang lemah dan berdosa? Di ayat 27 dan 28, Yesus juga mengungkapkan jati dirinya sebagai anak Allah dengan berkata, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Secara implementatif, kita bisa renungkan dalam kehidupan menggereja misalnya, apakah kita sudah mengutamakan kasih di atas sekat-sekat komunitas? Apakah kita rela berkorban dan dengan rendah hati sungguh melayani demi kemuliaan Tuhan? Lalu dalam kehidupan bermasyarakat, apakah kita juga bisa saling menghargai dan mengasihi dengan sesama anak bangsa, terlepas dari sekat kelompok agama, etnis, suku, dan seterusnya, dengan membuang sikap saling curiga dan tidak memandang rendah pihak lain? Dalam konteks cerita Injil hari ini, saya membayangkan, bukankah akan sangat indah
apabila orang Farisi yang mengamat-amati Yesus dan para murid itu memiliki hati yang peka dan penuh kasih, dengan menawarkan makanan serta minuman ketika melihat Yesus dan para murid yang lapar dan haus akibat perjalanan mereka. Bagaimana dengan kita? Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan, terima kasih telah mengingatkan kami. Kasih-Mu yang teramat besar tercurah kepada kami sepanjang hidup ini. Kami mohon kuatkanlah tekad kami untuk selalu peka kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan pakailah kami sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu kepada sesama kami, seperti Engkau juga memakai Santo Antonius Abbas, pembela iman Katolik yang dengan teguh telah mendedikasikan hidupnya untuk membina hubungan yang lebih dekat kepadamu melalui hidup doa, bertapa, dan bermati raga. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.